tidak hanya teoretik gitu ya, tapi juga harus diikuti dengan praktek-praktek yang dalam jangka waktu yang lama. Nah, ada cerita memang kalau pernah dengar golok Cibatu gitu ya, orang-orang Cibatu itu sangat ahli membuat bedok karena katanya dulu mereka sempat dilatih oleh orang-orang Jepang untuk membuat eh, katana atau pedang samurai itu ya, untuk digunakan tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua yang tugasnya di Indonesia. Jadi mereka belajar dari orang Jepang. Oke, kita masuk ke bentar ya, tadi ada yang nggak ada. Siapa sih? Oke, kita lihat proses tempa ini dibedakan menjadi tiga macam, dilihat dari jenis dice-nya ya. Jadi dice-nya atau apa namanya cetakannya itu dibedakan menjadi tiga macam. Ada yang open dice ya, yang nomor A itu yang paling atas. Kemudian ada yang impression die forging, B impression, dan flashless ya, flashless. Nah, kalau yang tradisional itu yang open dice ya, ya bisa dianggap bawah itu landasannya atau hasil, yang atasnya itu adalah hammernya gitu ya, hammernya. Nah, tradisional seperti ini. Jadi bentuk yang dihasilkan bergantung kepada keterampilan si pandai besinya atau operatornya untuk memainkan apa bentuk kerja untuk bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang diinginkan, gitu ya. Jadi betul-betul bergantung pada keahlian si operator atau kalau di kita istilahnya pandainya ya, besinya. Nah, untuk bentuk-bentuk yang tertentu yang biasanya juga dipakai untuk mass production, artinya produksi massal yang banyak dan terus sama ya. Kembali ingat lagi, ciri dari proses apa produk manufaktur adalah punya sifat interchangeability, di mana punya sifat memputukar yang salah satunya teknik untuk bisa membuat produk yang sama adalah dengan menggunakan cetakan ya, dengan dice ya. Salah satu caranya menggunakan dice, yang mana dice itu bentuknya tertentu gitu ya, bentuknya tertentu. Nah, dua yang di bawah itu sebenarnya menggunakan dice dengan bentuk tertentu. Hanya yang satu, yang impression itu, ya, saya tunjukkan yang impression die forging, dia masih punya kelonggaran. Kelonggaran dalam arti eh, ini ada kemungkinan material lebihnya keluar di samping kiri atau di celah-celah di antara dua die yang disebutnya flash. Jadi ini flash ya, lebihan gitu ya, lebihan. Nah, flash. Jadi kalau dia punya kelebihan material, misalnya harusnya di dalam satu kali nempa itu dia dibutuhkan 1 kilo bahan, tapi ternyata karena salah pre-cuttingnya atau potongan awalnya salah, material lebih. Jadi kalau 1,2 kilogram dengan pemberian gaya dan kecepatan yang sama, maka dia akan ada material yang lebih, gitu ya. Nah, ini nggak jadi masalah karena nanti ini bisa dibuang, dipotong, gitu ya. Jadi dia mengakomodir adanya kelebihan material, raw material, material bahannya. Sementara yang flashless, dia tidak ada flashnya. Sebutnya flashless karena tidak ada flash dan dia betul-betul bentuknya semua material yang dimasukkan akan dibentuk jadi produk. Nah, ini kelemahannya adalah kalau si materialnya tidak akurat, artinya tadi seperti tadi kelebihan materialnya, maka nanti eh, sifat dari produknya tidak sama. Kalau dimensi mungkin sama ya, dimensi bisa sama karena dia dipaksa. Tapi kalau bahannya lebih banyak berarti dia menjadi lebih padat. Lebih padat itu berarti menjadi lebih keras dan lebih
tangguh gitu ya. Tapi ya tentunya rugi karena bahan yang dipakai lebih banyak dan apa istilahnya masanya jadi lebih besar. Walaupun sebenarnya memang apa namanya tidak akan eh, banyak selisihnya, gitu ya karena material baja atau logam itu dia kepadatannya juga dia ada sifat incompressible, tidak bisa dipaksa terlalu padat gitu ya, dia akan ngelawan gitu ya istilahnya. Jadi keuntungan di sini adalah kalau ada kelebihan bahan, dia bisa diakomodir dengan adanya nih, setelah di antara dice upper dice dan lower dice. Kalau di sini betul-betul harus akurat jumlah jumlah atau berat material yang diproses ya supaya menghasilkan produk-produk yang betul-betul identik ya, identik dari dimensi walaupun dari segi dimensi dan dari segi sifatnya. Tuh ya yang perbedaan-perbedaan antara tiga macam proses tempa dengan dilihat dari perbedaan bentuk dice-nya. Oke, ini tadi uraian dari apa yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau yang open dice seperti ini betul-betul memainkan si ininya, si apa operatornya memainkan benda kerjanya. Nah ini beberapa bentuk modifikasi dari open dice forging ya. Ya, jadi tidak selalu harus rata seperti ini. Bisa juga diganti, dimodifikasi dengan bentuk seperti ini. Ya, bentuk dice-nya. Tapi masuk dalam kategori open dice gitu ya. Oh iya, sebelum kita lebih lanjut, proses secara apa namanya, secara literasi itu apa namanya, definitif gitu ya. Proses tempa adalah proses pembentukan logam dengan memberikan gaya dari luar sehingga benda kerja dapat mengalami deformasi plastis ya, deformasi plastis. Bisa dengan penambahan temperatur, peningkatan temperatur ataupun tanpa peningkatan temperatur gitu ya. Jadi kemarin tuh yang apa istilahnya cold forming, warm forming dan hot forming itu juga berlaku untuk proses tempa. Jadi ada yang cold forging, ada juga yang hot forging gitu ya. Nah, eh, penempaan dingin atau penempaan hangat itu memang terbatas kemampuannya dalam arti dia hanya mampu melakukan perubahan bentuk atau perubahan bentuk yang permanen atau deformasi plastis pada benda-benda atau logam yang lunak ya, pada logam yang lunak. Kalau logam yang keras tidak bisa dibentuk dengan cold forging atau warm forging gitu ya. Nah, sebenarnya proses pemanasan benda kerja, peningkatan temperatur pada benda kerja adalah upaya untuk menurunkan kekuatan tariknya, untuk menurunkan istilahnya ultimate strength-nya. Ya. Karena begitu kita naikkan temperaturnya, kurva uji tariknya akan turun. Dia akan lebih rendah ultimate strength-nya, tapi elongasinya menjadi lebih panjang. Ya, jadi peningkatan temperatur pada material logam itu akan menurunkan ultimate strength dari uji tarik ya dan memperpanjang elongasi. Ya, itu kenapa uh, dipanaskan untuk mendapatkan temperatur yang lebih tinggi. Ya tentunya kalau kita bicara hot forging berarti dia ada di setengah di atas dari setengah temperatur cairnya. Ya, jadi hot forging itu
Tidak sampai materialnya cair ya, tapi hanya setengah dari titik cair. Karena kalau sudah cair jadi proses pengetoran namanya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk proses ini yang impression dies forging ya. Ini sekuensinya seperti itu ya. Ini apa istilahnya, benda kerja awal, kemudian dapat apa namanya, tekanan, ada gaya dan kecepatan. Nah ini hasilnya seperti itu. Nah sekarang masalahnya proses penempaan itu dilakukan hanya dengan sekali pukul atau berulang-ulang. Jadi tergantung juga kepada materialnya ya. Kalau cukup dipukul sekali ya sekali gitu ya, sekali. Tapi kalau harus berulang-ulang ya berulang-ulang gitu ya. Uh, tapi kalau untuk mendapatkan deformasi yang besar gitu ya, deformasi yang perubahan dimensi yang ekstrim gitu, dia tidak bisa dengan hanya sekali pukul. Kecuali bendanya benar-benar lunak gitu ya. Dia harus berulang-ulang sampai didapatkan ukuran yang diinginkan. Contohnya untuk pembuatan uh, connecting rod ya, ada nggak ini ya? Nah ini connecting rod itu nggak sekali pukul dia, tapi dia mengalami berapa tahapan. Berapa tahapan sehingga akhirnya terbentuk connecting rod ya. Bahkan kalau di saya lupa, ada yang lebih bagus di buku The Garmo itu 9 tahap ya, dari mulai bulknya, barstock, blanknya ya, sampai mendapatkan bentuk akhir itu dia 9 kali pukul. Jadi enggak, jangan berpikir bahwa proses tempa hanya dilakukan dengan sekali pukul ya. Ya bisa berulang-ulang. Nah, ini yang impression dies forging, ini yang flashless ya. Tetap menggunakan gaya dan kecepatan ya. Jadi juga di samping mengandalkan gaya juga mengandalkan impuls ya, karena ada kecepatan dan massa yang bergerak. Nah, roda gigi itu sebenarnya kalau kita bikin roda gigi yang bagus itu tahap awalnya itu dibentuk dengan proses tempat ya, fit for net. Jadi di sini kasaran apa namanya, kasaran bentuk giginya itu ditempa kalau yang bagus ya. Ini juga bisa ditempa, ini bagian lainnya. Nah baru nanti setelah ditempa baru dilakukan proses pemesinan membentuk involute dengan bentuk geometri yang akurat, geometri yang betul-betul sempurna, bentuk yang sempurna, baru kemudian di heat treatment dan kemudian di grinding, di gerinda. Jadi produk gigi itu setelah ditempa itu ya nggak berhenti ya, setelah ditempa dia melalui proses lagi yang lain, proses machining, proses heat treatment dan proses grinding. Jadi memang roda gigi itu benar-benar yang top lah gitu ya. Di samping pedang ya, samping pedang juga mirip sebenarnya, kan di bagian akhirnya si pedang itu di heat treatment ya, di quenching biasanya, dipanasin terus dicelup ke air tuh, itu heat treatment itu untuk mendapatkan kekerasan di bagian permukaan. Setelah itu di gerinda, dihaluskan permukaannya. Pedang juga seperti itu. Jadi kalau dari sisi kacamata pembuatan, roda gigi dan pedang itu prosesnya mirip sebenarnya. Ya makanya kalau kita mahasiswa mesin selalu menggunakan roda gigi sebagai lambang himpunan ya. Kenapa? Karena memang yang paling ultimate, yang paling top itu proses
penempaan pada roda gigi. Udah deh, nggak ada yang lain deh kalau roda gigi deh, gitu ya, paling top lah. Nah, kenapa sih uh, proses tempa itu bisa memberikan apa namanya ultimate strength gitu ya, artinya karakteristik atau sifat komponen yang sangat uh, bagus, ultimate, karena dengan menggunakan proses tempa, itu pertama butirnya menjadi lebih halus, ya, lebih kecil, artinya lebih keras, juga tidak terjadi pemotongan serat. Beda seperti jika digunakan proses machining. Ya, ini gambarannya seperti ini. Ya, kalau ditempa, seratnya akan ngikutin bentuk nih. Ya, seratnya akan sementara kalau di machining, seratnya akan kepotong. Nah, bentuk ini yang membuat dia menjadi lebih tangguh, tidak mudah terdeformasi. Ya, juga kalau bentuknya seperti ini, ya, ini pengecoran, butirnya kasar, ya, tidak membentuk serat ya kalau kalau apa casting, kemudian di machining, ya, memotong serat. Kalau forging atau penempaan itu ya membentuk serat-serat yang serat-seratnya terbentuk mengikuti bentuk dari benda kerja, maka dia menjadi lebih lebih tangguh. Nah, itu kenapa apa namanya eh, produk-produk atau komponen-komponen yang dibuat dengan proses tempa memiliki kekuatan yang lebih baik dari proses lain. Dari sisi mechanical behaviornya ya, dari sisi ininya, dari sisi bentuknya, dari sisi sifatnya, dari sifat. Kalau bentuknya dan kekasarannya juga masih rendah dibanding dengan machining. Makanya biasanya kalau si komponen yang dibuat dengan tempa ini nantinya akan dirakit dengan komponen lain, maka dia akan ada proses lanjutan di machining gitu ya. Seperti juga yang tadi roda gigi, ya, ini harus di machining. Kalau kondisinya kayak gini dipasang ya ancur-ancuran semua tetap ya. Jadi tetap harus di machining untuk mendapatkan akurasi geometri yang lebih tinggi. Di Prosman 1 sudah disampaikan bahwa kelebihan dari proses ini adalah mampu mencapai tingkat akurasi geometrik dan kualitas permukaan yang paling baik. Ya, ini realnya seperti ini. Ini kepala baut ini teh. Ya. Seratnya tidak terpotong dan terjadi pemadatan di bagian-bagian yang mengalami deformasi plastis. Pemadatan. Ini mesin tempanya. Ini orangnya seperti itu. Mesin tempanya ya, bukan tungkunya ya. Ini hanya naik turun aja nih hammernya. Nah, ini bisa dipakai, bisa diganti-ganti ininya di dice-nya. Jadi mau yang open dice ataupun yang impression ataupun flashless bisa diganti di sini. Nah, ini sebesar ini ya, ini orangnya setinggi ini. Ada juga yang orangnya bisa naik tuh ke atas. Kelihatan nggak orang? Ya. Nah, ini orang. Ini orang. Ini gede, artinya dia memiliki kapasitas gaya atau tonase mesinnya lebih besar. Daya tempanya, daya pukulnya lebih besar. Oke, ini masih sambungan dari yang tadi yang impression ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk yang lain dari press forging. Kalau kamu kenal dengan uh, baut, kepala baut, baut juga sebenarnya kalau yang bagus gitu ya, dia prosesnya ultimate juga gitu ya. Kemarin kita belajar roll itu salah satu proses roll adalah roll untuk membuat ulir baut gitu ya. Itu juga tidak terjadi pemotongan serat. Nah, kepalanya dibuat dengan cara di forging seperti ini. Jadi baut yang bagus itu memang dibuat dengan cara di forging kepalanya dan di ulirnya dibuat dengan cara di roll. Oke, sampai sini ada yang mau tanya?
Izin bertanya Pak. Oh, boleh, silahkan. Pak, untuk proses forging yang dilakukan pada frame jam tangan, jadi material itu sekali di forging sekaligus di cutting, itu apakah berpengaruh pada sifatnya Pak? Pada apa? Komponen apa? Jam tangan Pak, jadi kan itu prosesnya di forging tapi sekaligus melubangi uh, tengahnya jam tangan itu ya Pak. Nah itu apakah berpengaruh sama sifatnya atau seperti apa Pak? Forging sambil dipotong gitu. Ya, Nah, tolong nah ini jangan sampai salah ya. Ada memang yang mirip dengan forging, tapi sebenarnya bukan forging, tapi malah justru sebenarnya sharing. Ya, mau nanti dilihat lagi karena contohnya pembuatan ini ya, pembuatan sprocket. Sprocket, sprocket itu roda gigi rantai gitu ya. Itu ini prosesnya bukan forging tapi sebenarnya sharing, sharing motong dengan tanpa gram. Nanti sebenarnya ada di minggu depan mungkin kita bahas tentang sheet material, sheet metal forming ya, sheet metal forming yang mana dia tidak di tempat tapi seperti motong. Kalau kamu ke tukang fotokopi suka ada tuh mesin potong ya, mesin potong yang pisaunya ada yang saya terus tekan ke bawah. Nah, itu sharing namanya, proses pengguntingan, proses pemotongan dengan metode eh, gaya geser gitu ya. Jadi tolong dilihat lagi kalau dia forging atau bukan. Kalau dia terjadi pemotongan harusnya bukan forging ya, harusnya bukan forging tapi dia sharing. Tapi oke, sekarang gini, tentang sifatnya kita bisa lihat seperti ini. Kalau dia pemotongan, artinya ada proses penggeseran, ya penggeseran, perubahan memang di bagian potongannya. Nah, kalau terjadi perubahan geseran atau terjadi strain, terjadi geseran, maka dia bisa jadi mengalami pengerasan tegangan. Tapi pengerasan tegangan juga terjadi pada proses dingin. Jadi kalau dia dipotong dengan kondisi dingin, sharing gitu ya, dia akan mengalami yang namanya strain hardening. Tempat dingin itu juga mengalami proses strain hardening karena perubahan dimensi, perubahan bentuk yang terjadi pada temperatur kamar. Temperatur kamar itu artinya di bawah rekristalisasi atau cold forming, cold forging itu kan mengalami yang namanya strain hardening. Tapi kalau prosesnya forging panas atau hot forging, hot forming, dia akan mengalami pengerasan bukan karena pengerasan tegangan, tapi pengerasan karena perubahan ukuran butir, perubahan dari sisi mikronya, metalurgisnya dia berubah di apa namanya si butirannya atau grain size-nya akan menjadi lebih halus dan lebih padat. Ya, jadi kembali lagi dilihat lagi pertama uh, dilihat lagi itu prosesnya forging atau sharing ya. Sharing itu penggeseran, pengguntingan lah gitu ya. Dan biasanya kalau geseran pengguntingan itu dilakukan dengan temperatur dingin ya, dengan temperatur dingin. Nah, kalau dia forging maka dia akan mengalami perubahan butir. Ya tentunya keduanya juga akan menghasilkan perubahan sifat ya, perubahan sifat. Nah, saya curiganya kalau buat di komponen apa jam tangan gitu ya, yang dia dipotong itu kalau dipotong sebenarnya bukan forging. Kalau forging mah nggak ada yang terbuang istilahnya ya, tidak ada yang menjadi scrap gitu. Tapi bisa juga melubangi, memotong, bukan memotong ya, membentuk gitu ya, membentuk lubang gitu. Kalau di forging itu bisa membentuk lubang tanpa membuang material. Jadi ditusuk gitu ya, ditusuk bagian tengahnya. Nanti material yang itu kedorong akan nggak kebuang di bawah, tapi dia apa terdorong ke arah samping. Jadi ngebuka gitu ya, ngebuka, tapi tidak dibuang gitu ya. Makanya kalau
proses pelubangan pada proses forging itu seperti menggunakan paku gitu ya, bagian ujungnya cenderung lebih kecil, jadi dia memaksa dengan bentuk tirus tadi, ujung paku yang tajam dia membuat material itu terdorong ke arah samping, tapi tidak terdorong putus gitu ya. Nah, kalau yang memotong biasanya menggunakan sharing, contohnya membuat itu apa namanya roda gigi sprocket ya, roda gigi untuk rantai. Roda gigi untuk rantai juga setelah di sharing, dipotong gitu ya, itu juga dilakukan heat treatment di bagian gigi-giginya. Ya, saya harap penjelasan saya cukup jelas ya. Masih kurang Ya jelas? Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini proses swagging namanya ya. Swagging. Dia sambil ditekan sambil diputar gitu ya. Sambil ditekan sambil diputar. Dan ini diumpankan, didorong dari belakang ya. Kalau dari depan ditarik. Didorong, dikecilkan terus sambil si dice-nya diputar. Ya. Namanya swagging, ini namanya nggak ada di sini ya. SWAGING gitu ya. Kalau di proses roll kan menggunakan roll ya untuk menghasilkan diameter benda kerja yang lebih kecil. Kalau ini diputar supaya terjadi efek puntiran nanti eh, jadi bentuk ininya jadi lebih ulet lagi. Jadi makin banyak lekukan pada eh, produk forging itu, terjadi modifikasi serat, akan menjadi semakin ulet ya, semakin kuat. Nah, ada seperti ini. Tidak bisa diterapkan untuk cup ya, bentuk berongga ya. Ini bisa panas bisa dingin ya. Kembali lagi kepada ininya ultimate strength-nya. Ingat kembali bahwa proses pembentukan logam metal forming itu harus dilakukan di daerah plastis ya, di atas ultimate, di bawah di atas yield strength, di bawah ultimate, di antara yield strength dan ultimate strength. Jadi kalau misalnya batas yield-nya bisa dikejar tanpa harus memanaskan, ya tidak harus dipanaskan. Jadi kalau pembentukannya bisa dilakukan dengan temperatur rendah, yes, ya boleh saja dilakukan di bawah temperatur atau dengan temperatur yang rendah, di bawah temperatur kristallisasi. Boleh, jadi nggak masalah. Jadi penerapan panas, dipanaskan atau tidak dipanaskan sebenarnya bergantung dari materialnya. Ya, kalau material bisa dibentuk tanpa pemanasan ya monggo. Karena pemanasan juga butuh biaya gitu ya. Jadi kalau bisa dilakukan dengan proses dingin ya proses dingin aja, nggak usah proses panas. Tuh. Nah ini roll forging ya, roll forging. Contoh produknya mungkin kamu kenal yang namanya kunci pas. Ya, kunci pas itu bikinnya seperti ini. Jadi dilewatkan thread gitu loh. Jadi gitu ya. Tentunya si dice-nya, roll-nya ini juga berfungsi sebagai dice dan dia akan membentuk produk melalui dengan gini bisa semi continue ya. Walaupun dia discrete satu-satu tapi dia bergulir terus gitu ya. Langsung masuk dan langsung mendapatkan bentuk yang diinginkan. Walaupun kalau untuk kunci pas, kunci ring gitu ya, dia tetap harus ada proses machining lagi di bagian akhir. Ini roll forging bentuk yang lain bisa seperti ini. Ini bisa juga ya.
Nah, ini kalau yang belum tahu cara bikin ball bearing gitu ya, ball bearing. Seperti ini bikinnya. Ada beberapa cara ya. Yang cara ini, yang ini menggunakan roll forging ya. Jadi seperti mekanisme nyambe gitu ya. Bulat-bulat. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Nanti dari sini dia di grinding lagi ya, di apa di apa dikeraskan dulu, di heat treatment dulu, di harden dulu, baru nanti di grinding, di gerinda. Atau satu-satu seperti ini. Ya, satu. Jadi mungkin ketika diproses dengan proses forging ya, ini belum menjadi bulat sempurna ya, bahkan masih ada flashnya mungkin. Masih ada lebihan-lebihan, ini juga bisa jadi ada lebihan-lebihan di sini. Baru nanti setelah itu dikeraskan dan digerinda. Nah, dari proses gerinda itulah baru didapatkan bola bola roll untuk ball bearing dengan dimensi yang akurat. Jadi jangan berpikir bahwa proses forging itu langsung mendapatkan dimensi yang diinginkan. Dia harus melalui proses yang lain yang untuk mendapatkan kehalusan dan akurasi dimensionalnya. Ya, seperti ini juga sama roll forging ya, diputar sambil ditekan gitu. Jadi memang kadang-kadang di dunia aplikasi di industri itu masing-masing proses tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Ada yang merupakan kombinasi. Seperti kemarin yang membuat produk kereta itu juga istilahnya roll forging. Ada yang menyebutnya roll forging gitu ya. Jadi sambil diputar, sambil ditempa, sambil diputar, sambil dipukul gitu. Itu kan kombinasi antara proses roll dan proses forging. Jadi jangan kaget kalau nanti pada saat kamu masuk ke industri itu banyak sekali proses-proses yang dikombinasikan gitu ya. Ini yang tadi mirip ya, sama. Nah, itulah apa namanya proses forging. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah proses ekstrusi. Bentar ya, saya coba buka yang saya ingatkan kembali tentang klasifikasi proses nah, metal forming ya. Jadi metal forming itu kalau dilihat bagannya, klasifikasinya itu seperti ini ya. Nah, metal forming dibedakan menjadi dua ya. Dibedakan menjadi dua dilihat dari bentuk material awalnya yang bulk material dan sheet material. Jadi bentuk bongkahan dan bentuk plat ya, bentuk plat atau sheetnya SHIEET gitu ya. Nah, kita masih ngebahas yang bulk material. Kemarin kita udah bahas rolling, forging. Sekarang kita bahas forging. Nah, yang kita akan masuk adalah extrusion ya. Tadi yang temanmu tanya itu pemotongan komponen itu apa tadi jam ya, jam.
itu ada di sini. Kemungkinan dia sharing ya, sharing yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi pemotongan tanpa gram. Oke, jadi saya ingin mengingatkan lagi petanya ya, petanya bahwa kita masih misalnya kita masih ngebahas bulk deformation, proses pembentukan logam dengan bentuk material bongkahan. Kita belum masuk yang metal, ya. Paling forging. Nah, sekarang kita masuknya ekstrusi. Ekstrusi. Oke. Ekstrusi. Ya, tematiknya seperti ini, di mana logam ya, billet atau raw material dimasukkan ke dalam silinder atau kontainer, kemudian didorong dengan menggunakan rem hingga si material ini terpaksa harus melewati celah yang ada pada dice, sehingga nanti bentuknya keluar dari bagian sini sesuai dengan bentuk dice-nya. Apakah ini cair? Tidak, dia setengah cair. Nah, kalau lihat gambar seperti ini ya, realnya nih. Jadi seperti tempat, dia semi gel gitu ya, semi gel. Jadi cukup lunak sehingga dia mampu didorong melalui dice. Memang dia atau lebih cocok untuk logam-logam dengan apa namanya dengan titik lebur yang rendah, artinya sulfur kristalisasi juga rendah. Karena ini proses sangat berat gitu ya. Bayangkan dari besar ini bisa sampai 50% dipaksa dia melewati ini. Makanya dia di cocoknya atau banyak diaplikasikan untuk logam-logam yang lunak dalam arti rendah gitu ya. Nah, ini skematiknya. Dice bisa diganti-ganti ya. Dice-nya tergantung dengan bentuk yang ingin kita dapatkan. Contohnya seperti ini, ada yang berlubang juga ya, dengan menggunakan ada mandrel. Jadi disodok gitu ya. Jadi sambil didorong sambil ditusuk gitu ya, ditusuk sehingga membentuk profil yang berlubang. Nah, saya biasanya kalau untuk yang ini untuk keperluan khusus yang high pressure ya. Jadi yang namanya seamless pipe atau pipa tanpa sambungan salah satunya dibuat dengan cara extrusion seperti ini. Mahal memang, makanya pipa gas itu yang seamless pipe untuk disebutnya kalau dibeli di Jatayu itu pipa gas gitu ya. Itu dibuat dengan cara ekstrusi. Bisa juga dengan baja, bisa, nggak masalah. Tinggal temperatur saja sampai temperatur mendekati titik cair gitu ya. Tuh. Nah, ini yang preferable untuk logam-logam lunak ya, tembaga, kemudian ini heatsink dari aluminium ya, buat pendingin komponen. Nah, bisa juga ini setelah jadi dipotong-potong gitu ya, dipotong-potong. Nah, kalau di rumah itu kamu pakai gorden, nah rel gordennya itu sebenarnya dibuat dengan cara ekstrusi seperti itu. Oke. Ini ekstrusi. Nah, kalau tadi direct extrusion, direct ya. Yang ini artinya arah gaya dorong itu searah dengan pembentukan produk. Terus ada juga yang indirect atau backward ya. Kalau indirect itu berarti arah gaya dorong dengan arah pembentukannya berlawanan. Ada yang backward extrusion, ya ini sebenarnya. Ada yang menggunakan istilah indirect extrusion, ada juga yang menggunakan istilah backward, artinya ekstrusi terbalik. Ya, ekstrusi terbalik. Nah, ini model ini dipakai buat bikin kaleng ini.
kaleng soft drink ya yang pakai aluminium itu menggunakan proses backward extrusion. Jadi ditusuk di tengah, dia membentuknya di bagian luar membentuk cup atau membentuk bentuk berlubang ya. Nah, ada juga impact extrusion ya tadi ya, impact karena dia kalau ini didorong, kalau ini impact berarti dipukul ya, pukul. Bisa dingin, bisa panas ya, bisa hot impact atau cold impact gitu ya. Kalau yang aluminium cenderung ya warm lah, nggak dingin juga sebenarnya ya, tapi dia dipanaskan karena memang temperatur cairnya aluminium memang nggak terlalu tinggi ya, ada di 700. Kita sering kali mengidentifikasi panas itu kalau sampai merah kayak gini itu panas gitu ya. Memang sih, memang kalau sebuah logam itu dipanaskan melampaui temperatur rekristalisasinya itu akan berubah menjadi merah seperti itu. Jadi emang indikator dari hot forming itu adalah logamnya berubah warnanya jadi merah gitu ya. Kalau kuning itu lebih tinggi ya. Ntar lama-lama jadi putihnya. Putih itu lebih tinggi lagi, sudah mendekati cair. Tapi apakah ketika aluminium dicairkan berubah seperti ini? Coba kamu cari ya. Cari di YouTube gitu. Cari di YouTube apakah kalau aluminium dipanaskan berubah jadi merah gitu. Karena setahu saya, yang saya lihat di YouTube, kalau aluminium dicairkan, itu warnanya nggak merah gitu ya. Dia tetap silver ya, tetap silver. Jadi tetap tetap warna perak gitu ya. Tapi dia fasanya cair. Nah, makanya coba kalau aluminium ditempa, aluminium dipanaskan gitu ya, berubah jadi merah nggak? Ya silakan nanti di explore di internet ya. Nah, ini realnya mesin extrusionnya seperti ini besar ya. Bukan, ini bukan bukan mesin extrusion yang tadi. Ini ini mesin wire drawing atau bar drawing ya, bar drawing. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ke proses berikutnya yaitu bar drawing atau wire drawing. Bedanya antara extrusion ya. Ya. Kalau extrusion itu didorong ya, dorongnya dari belakang, kayaknya arahnya dari arah belakang. Kalau drawing itu ya artinya adalah ditarik gitu ya. Harus ditarik maka dia arah gayanya atau gayanya berasal dari arah depan, jadi ditarik seperti ini. Ya.
Jadi tidak didorong. Kalau extrusion itu didorong, kalau drawing itu ditarik. Dia menggunakan sama dice juga, dice untuk melakukan pengecilan penampang. Ya, jadi umumnya wire drawing atau bar drawing itu dilakukan untuk mengecilkan penampang, ya. Jadi pembuatan kawat atau wire drawing itu sering diterjemahkan sebagai penarikan kawat, ya. Itu dengan cara yaitu melewatkan bahan dengan diameter yang lebih besar dilewatkan kepada dice untuk mendapatkan dimensi yang lebih kecil. Bisa wire atau rod. Kalau wire itu lebih kecil ya, kalau rod itu batang yang lebih besar. Nah, tentunya ini instalasi mesinnya seperti ini. Dice-nya ada di sini ya, ini dice-nya. Ini materialnya masuk lewat sini ditarik. Nah, ini sebenarnya penariknya nih, menarik dua sekaligus. Ini nggak nyambung ya masing-masing, masing-masing ditarik dengan menggunakan hidrolik. Nah, tadi gambar yang tadi itu sebenarnya mesin wire atau bar drawing ya, ini drawing untuk melakukan penarikan kawat atau penarikan batang. Nggak harus silinder ya, bisa juga kotak, tapi kotak sangat susah karena ada sudutnya. Ini kalau rod ya, rod dan relatif lebih besar gitu ya. Tapi kalau kawat, dulu kita lihat kawat ya. Nah, kawat biasanya dilakukan secara bertahap. Yang nariknya adalah roll. Nah, kan pakai roll lagi nariknya ya. Bertahap dari diameter awal, tarik dengan dice pertama, gulung, tapi nggak gulung mati, langsung masuk ke dice berikutnya lagi. Jadi bertahap. Jadi namanya wire ya, wire itu kawat. Jadi membuat kawat tuh dibuat dari yang diameter besar, dibuat makin lama makin kecil. Terus bisa dibuat seperti ini ya. Tahap ini dari atas, side view ya. Jadi posisi porosnya vertikal, ini dari atas. Yang ini di sini tarik, nah, lewat lagi sini lewat dice lagi, terus masuk dice lagi. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini drum akhirnya ya, penggulungannya di. Jadi bisa dilakukan secara bertahap untuk wire drawing. Wire drawing. Nah, ini kalau ini bar drawing. Nah, drawing bisa juga diterapkan untuk cup ya. Cup. Cup itu batang berlubang atau pipa gitu ya. Ini bisa digunakan drawing, ditarik, ya tentunya seperti ini mesinnya ya. Karena dia diameternya relatif besar dan dia menggunakan dice dengan atau tanpa mandrel. Jadi bisa juga pakai mandrel. Baik yang stationary yang diem dipegang ada pegangannya ataupun yang floating. Ini floating ya. Floating itu ngambang. Atau bisa juga yang seperti ini. Ya, tahap. Jadi menggunakan mandrel supaya nggak gepeng gitu ya. Gepeng. Jadi pipa untuk bisa menghasilkan pipa yang besar kecil tergantung apa namanya besar kecil mengecilkan diameter bisa menggunakan proses drawing seperti ini. Sama, misalnya sumbernya beda ya, tapi intinya mah sama. Kalau yang dari prover, yang floating ya, ini yang mandrel yang stationary gitu ya, atau yang tanpa menggunakan material. Oke, ada yang mau tanya? Silahkan, monggo.
Hmm, Bagaimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Eh, saya masih tunggu ya. Tunggu. Oh ya, jangan lupa daftar hadirnya diisi.
Gimana? Nggak ada yang tanya nih? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya kira kuliah untuk hari ini cukup ya. Kita tadi sudah ngebahas metal forming, pembentukan logam dengan material awal berupa bongkahan atau bulk material. Yang perlu diingat dalam proses pembentukan bulk material ini adalah tetap aturan maksudnya batasan-batasan pada metal forming tetap dijadikan sebagai patokan di mana gaya yang diperlukan untuk membentuk produk itu harus berada di antara batas yield dan batas ultimate supaya tidak terjadi apa yang namanya kembali ke bentuk awal gitu ya. Jadi harus terjadi deformasi plastis, deformasi permanen gitu ya. Karena kalau dikasih gaya di bawah ultimate strength maka dia akan kembali ke bentuk awal. Jadi mau dia bulk material atau sheet material, mau dia rolling, forging, ekstrusi atau drawing ya, semua menggunakan gaya di atas batas yield-nya, di atas tegangan yield, di atas yield strength, supaya terjadi perubahan bentuk yang permanen. Kemudian proses pembentukan ini bisa dilakukan pada temperatur rendah, temperatur dingin, menengah atau warm, dan juga pada temperatur panas atau hot forming, di mana penerapan panas sebelum dilakukan proses pembentukan tujuannya adalah menurunkan menurunkan ultimate strength, menurunkan kekuatan tarik atau batas kekuatan tertingginya ultimate strength-nya. Ya, jadi penerapan atau pemanasan pada material sebelum diproses dibentuk dengan metal forming adalah usaha untuk menurunkan kekuatan tarik. Ya, jadi kalau kekuatan tariknya rendah dan tanpa pemanasan pun bisa dibentuk, ya tidak usah dipanaskan. Ya, jadi pemanasan tujuannya adalah menurunkan kekuatan tarik sehingga proses pembentukannya memerlukan gaya yang lebih kecil. Efisiensi energi ya. Juga dengan tujuan lain untuk melakukan perubahan ukuran butir ya. Jadi kalau kita ingin membuat menghasilkan perubahan butir melalui proses tanpa, maka harus dipanaskan ya. Tapi kalau tidak dipanaskan nanti jadinya ada strength hardening. Jadi untuk mendapatkan butir yang lebih kecil, grain size yang lebih kecil, untuk mendapatkan sifat mekanik yang lebih bagus, lebih tangguh, maka sebaiknya memang prosesnya dilakukan pada temperatur yang panas, pada hot forming ya, di atas temperatur rekristalisasi. Ya, itu aja yang ingin saya tambahkan di akhir kuliah ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa nambah wawasan ya. Pelajari lagi bukunya ya. Mungkin kalau di materi presentasi tidak terlalu detail penjelasannya, untuk dapat pengetahuan yang lebih detail, silakan dibaca bukunya. Baik, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daftar hadirnya